Selamat sore semuanya. Salam sehat buat Anda semua ya. Pada kondisi saat ini, kondisi pandemi COVID-19 tidak juga mereda. Saya berharap teman-teman mahasiswa boleh terus menjaga diri ya. Kalau boleh jangan pergi kemana-mana gitu ya. Kalaupun Anda terpaksa pergi ke mana-mana, mohon kiranya Anda tetap menjaga protokol kesehatan. Hari ini kita akan membahas salah satu topik dari ekonomi makro, yaitu bagaimana kita bisa menghitung dampak dari pengenaan kebijakan perdagangan internasional. Dalam hal ini kita akan membahas dampak dari pengenaan pajak impor bagi satu negara yang mengimpor barang dari negara lain. Izin saya share screen dulu. Ini adalah sederhana saja. Baik, seperti yang saya sampaikan tadi, topik kita adalah menghitung dampak tarif impor. Jadi, secara teori saya sudah menyatakan pada pertemuan kita sebelumnya bahwa apabila satu negara importir menetapkan tarif impor, itu akan berdampak terhadap harga, terhadap konsumsi domestik, terhadap produksi domestik, juga terhadap volume import, dan nanti terhadap dampak kesejahteraan ya yang bisa kita ukur dengan konsumen surplus dan juga produsen surplus. Nah, saya hari ini akan membahas secara sederhana bagaimana kita menghitung dampak tarif import terhadap apa yang sudah saya sampaikan tadi ya. Kalau satu negara itu menetapkan tarif impor pada jumlah tertentu, maka nanti itu akan berdampak terhadap harga di negara importir, jumlah konsumsi di negara importir, jumlah produksi di negara importir, kemudian kesejahteraan konsumen yang nanti kita ukur dari konsumen surplus, dan juga kesejahteraan produsen yang kita ukur dengan produsen surplus. Saya langsung memberikan contoh. Saya anggap demikian. Inilah satu negara di mana negara ini menghasilkan tekstil. Menghasilkan tekstil dan konsumen atau penduduk negara ini juga mengkonsumsi tekstil. Kalau kita perhatikan dalam gambar yang sederhana ini, maka kita melihat kondisi sebelum ada perdagangan. Itu ditunjukkan oleh kurva permintaan yang ini, kurva permintaan domestic demand. Inilah permintaan domestik dari negara ini untuk produk tekstil. Kurva yang satu lagi, ini yang sedang saya tunjukkan, inilah kurva supply. Ini yang menggambarkan jumlah tekstil yang ditawarkan di negara ini. Kalau tadi domestic demand ini menggambarkan tingkat konsumsi, maka gambar supply domestik ini menggambarkan produksi dari negara ini. Kita katakan suatu negara itu belum berdagang, jadi no trade, belum ada perdagangan, itu terjadi ketika keseimbangan itu terjadi di negara tersebut ketika jumlah permintaan negara ini yang diwakili oleh domestic demand itu berpotongan dengan kurva penawaran yang diwakili oleh kurva yang ini. Atau secara teori ekonomi kita sudah katakan keseimbangan ekonomi terjadi ketika jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Sehingga pada saat negara ini belum berdagang, maka jumlah produksi negara tersebut sama dengan jumlah konsumsinya. Jadi yang diproduksi itu juga yang dikonsumsi. Kita katakan dengan no trade. Kita lihat di sini adalah harga keseimbangannya berada pada harga 200. Harga 200 keseimbangan harga dan jumlah keseimbangan adalah 2000. Jadi kalau saya catatkan sekarang, pada kondisi no trade, maka harganya adalah 200. Harga 200.
Produksinya itu diwakili oleh kurva permintaan, itu kita lihat, dia pada tingkat 2000 tekstil. Jadi produksinya 2000, konsumsinya akan diwakili oleh kurva permintaan juga 2000. Karena keseimbangan, jumlah permintaan sama dengan jumlah penawaran. Jadi dia adalah konsumsinya sebesar 2000. Jadi bisa kita lihat sekarang bahwa sebelum ada perdagangan, jumlah yang diproduksi itu sama dengan jumlah yang dikonsumsi. Sehingga negara tersebut itu belum melakukan aktivitas perdagangan. Maka saya boleh menyatakan importnya adalah nol. Importnya adalah nol. Kemudian kita menghitung bagaimanakah kesejahteraan dari konsumen di negara ini yang sebelum berdagang. Kita sudah tahu bahwa ukuran kesejahteraan untuk konsumen itu diwakili oleh konsumen surplus. Secara teorinya, luasan atau besar konsumen surplus itu bisa kita ukur dengan luasan segitiga yang ini nih, luasan segitiga yang ini. Itu semua area yang berada di bawah kurva permintaan di atas garis harga. Jadi segitiga ini. Maka segitiga ini akan menggambarkan besarnya konsumen surplus yang diperoleh oleh konsumen di negara ini sebelum berdagang. Maka kalau saya hitung dia akan menjadi, luas segitiga ya, kan setengah, jadi luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi ya. Ini alasnya, ini tingginya nih. Alasnya 2000, tingginya adalah 800 dikurang 200 adalah 600. Setengah alas kali tinggi. Maka sekarang saya bisa menuliskan dia akan menjadi setengah alas. Alasnya ada tadi 2000. Saya kalikan dengan tingginya itu tadi adalah 800 dikurangi 200, yaitu adalah 600. 600 dia. 600. Makanya yang kita katakan dialah, sebentar saya kecilkan dulu ya, supaya nanti lebih mudah Anda bisa melihatnya ya. Ini saya bisa kecilkan dulu. Mohon maaf sebentar ya, supaya, ini dia. Oke, mudah-mudahan masih bisa kelihatan ya. Ini adalah, maka konsumen surplus adalah setengah alasnya tadi 2000, tingginya 600. Maka kalau saya hitung ini, maka saya akan bisa dapatkan adalah setengah kali 12.000, berapa ini jadinya? 1000 kali 600 berarti adalah 600.000. Ini akan sama dengan 600.000. Jadi konsumen surplus di negara ini, ketika mereka belum berdagang, 600.000. Bagaimana dengan produsen surplus? Produsen surplus itulah menurut teorinya kan kita sudah tahu, itulah semua daerah semua area yang di atas kurva penawaran di bawah garis harga. Itu kalau secara matematika sederhananya ya. Maka kalau ini kita lihat berarti ada produsen surplus sebelum berdagang itu adalah luas segitiga yang ini nih. Luas segitiga ini. Alasnya adalah 2000, alasnya 2000, tingginya adalah ini 50 sampai 200, berarti 200 dikurang 50, 150 ya. 150 ya. Jadi sekali lagi ini adalah luas segitiga yang ini nih, luas segitiga yang ini. Luas segitiga yang ini berarti setengah alas kali tinggi. Alasnya 2000, tingginya 150. Nah, bisa saya sekarang tuliskan sekarang. Dia akan menjadi setengah alasnya ada tadi 2000, tingginya adalah 150. Tingginya 150. Berarti kalau sekarang kita bisa hitung, kalau kita hitung sekarang, maka itu akan menjadi setengah kali 2000 adalah 1000 dikali 150 itu akan menjadi 150.000 ya. Ini akan menjadi 150.000. Maka saya dapatkan sekarang produsen surplusnya adalah 150.000. Bisa semua ya?
Bisa semua ya? Sebelum ada perdagang, harganya 200, produksinya ada 2.000, konsumsinya juga ada sebesar 2.000, ya, sebesar 2.000. Ketika negara ini belum berdagang, Anda bisa lihat sekarang jumlah produksi sama dengan konsumsi, maka mereka tidak melakukan aktivitas berdagang, berarti volume importnya itu adalah sebesar 0. Sekarang bisa kita lihat. Anggaplah sekarang bahwa tekstil ini di negara lain. Di negara lain itu harganya sebesar 80. Dan negara ini menjalankan perdagangannya yang sifatnya perdagangan bebas. Maka seperti yang pernah sudah kita jelaskan sebelumnya, barang itu akan mengalir dari negara yang harganya murah ke negara yang harganya mahal. Artinya sekarang negara ini akan mengimpor, akan membeli barang dari negara lain yang harganya lebih murah. Dengan asumsi tentunya bahwa negara ini ingin menikmati manfaat dari perdagangan. Anggaplah misalnya harga di negara lain. Harga di negara lain itu sebesar 80. Sementara harga di negara ini adalah 200. Maka otomatis negara ini akan membeli barang dari negara lain yang lebih murah. Apabila tidak ada perdagangan, maka barang dari negara lain yang berharga 80 itu akan mengalir atau masuk ke negara ini, di mana harga domestiknya tadi adalah 200. Harga domestiknya 200. Maka harga dunia yang 80 ini menyatakan bahwa barang dari negara lain akan masuk ke negara ini dengan harga 80. Jauh lebih murah dari harga domestik sebesar 200. Maka boleh kita katakan sekarang dampak dari perdagangan bebas itu adalah menurunkan harga di negara importir. Sekali lagi ya, perdagangan bebas itu akan menurunkan harga di negara importir. Karena kita lihat sekarang, sebelum berdagang, masyarakat di negara ini membeli tekstil itu dengan harga 200. Sekarang dengan ada perdagangan bebas, masyarakat di negara ini mampu atau sudah bisa sekarang membeli dengan harga 80. Maka dampak yang pertama adalah perdagangan bebas itu akan menurunkan harga di negara importir. Maka kalau saya tuliskan sekarang, harganya sekarang menjadi 80. Kita lihat ya sekarang ya, dampaknya ya. Maka dikatakanlah perdagangan bebas itu akan menguntungkan si konsumen. Kenapa menguntungkan si konsumen? Karena sekarang si konsumen akan mampu membeli barang yang lebih murah dibandingkan ketika negara tersebut belum berdagang. Bagaimana dengan produksi? Nah, dengan turunnya harga, menurut teori ekonomi mikro kan kita sudah tahu ya. Ketika harga satu barang turun mengalami penurunan, maka jumlah yang ditawarkan oleh produsen juga akan berkurang. Ya kan? Maka sekarang kita lihat, ketika harga sekarang turun menjadi 80, sebelumnya ketika harga 200, produsen di negara ini menghasilkan 2.000, sekarang mereka hanya menghasilkan 1.000. Hanya menghasilkan 1.000. Berarti sekarang saya boleh katakan, dengan adanya perdagangan bebas ini, produsen di negara importir itu akan mengalami penurunan penjualannya. Ini yang kemarin kita bicarakan bahwa produsen di negara importir akan mengalami kerugian ya ketika negara tersebut
menerapkan perdagangan bebas. Dan lihat sekarang, ketika mereka belum berdagang, negara ini mampu menjual 2.000. Sekarang setelah perdagangan bebas, mereka hanya mampu menjual 1.000. Jadi ada penurunan penawaran, penurunan jumlah produksi. Jadi produksi nasionalnya itu berkurang sebesar 1.000. Bagaimana dengan konsumen? Konsumen tadi adalah sebelum berdagang mereka harus membeli barang itu seharga 200. Sekarang mereka membeli di harga 80. Teori ekonomi mikro menyatakan konsumen akan meningkatkan permintaannya ketika harga mengalami penurunan. Ketika harga mengalami penurunan. Harga sebelum berdagang mereka membayar sebesar 200, sekarang mereka hanya membayar sebesar 800. Otomatis konsumen akan membeli lebih banyak. Membeli lebih banyak. Kita bisa melihat sekarang dari gambar ini, konsumen sekarang dengan turunnya harga menjadi 80, si konsumen sekarang itu membeli sejumlah 3.000. Berarti jumlah konsumsi domestik sekarang setelah terjadi perdagangan bebas sebesar 3.000. Maka dia 3.000. Apa yang bisa kita simpulkan sekarang? Kalau kita bandingkan antara tidak berdagang dengan berdagang pada kondisi perdagangan bebas, maka konsumsi di negara importir itu akan meningkat. Sementara produksinya berkurang. Sekarang bisa kita lihat nih. Yang diproduksi negara ini hanya 1.000, sementara yang dikonsumsi, yang diproduksi 1.000, yang ingin dikonsumsi seperti 3.000. Jadi produksinya 1.000, konsumsinya 3.000. Otomatis sekarang terjadi kelebihan permintaan. Overconsumption, ya, over demand. Permintaan sekarang 3.000, ternyata supply yang ada hanya 1.000. Otomatis sekarang negara ini akan menutupi kekurangan produksinya atau akan menutupi kelebihan permintaannya dengan membeli barang dari negara lain. Itulah tadi. Ketika mereka membuka pasarnya pada posisi pasar persaingan sempurna yang harga 80, maka konsekuensinya negara ini akan mengimpor. Berarti akan ada volume importnya sebesar mana sekarang? Selisih antara demand dengan supply. Jadi kalau yang diminta 3.000, yang disuplai hanya 1.000, berarti ada kekurangan sebesar 2.000. Itulah yang diimpor. Maka saya sekarang bisa menuliskan volume import negara ini adalah 2.000. Yakni selisih antara konsumsi dengan produksi. Bagaimana dampaknya terhadap konsumen? Bagaimana dampaknya terhadap produsen? Tadi sudah kita katakan pada perdagangan bebas, konsumen akan diuntungkan, sementara produsen akan dirugikan. Artinya apa sekarang? Konsumen surplus dari konsumen pada saat perdagangan bebas haruslah lebih besar dibandingkan dengan konsumen surplus mereka sebelum berdagang. Hal yang sama sebaliknya untuk si produsen. Produsen surplus setelah berdagang pada kondisi perdagangan bebas, besarnya itu akan lebih kecil dibandingkan dengan produsen surplus sebelum mereka berdagang. Mari kita lihat dengan contoh soal kita tadi. Kita sudah menyatakan bahwa konsumen surplus itu kita ukur dari luas segitiga, ya. Jadi ini adalah harga tertinggi yang mau dibayar oleh si konsumen, inilah harga yang dibayar oleh si konsumen. Maka luas segitiga ini nih, luas segitiga ini. Ya, luas segitiga yang inilah menggambarkan konsumen surplus pada saat perdagangan bebas.
Berarti luas segitiganya itu ada setengah alas. Alasnya berapa? 3.000, alasnya 3.000, tingginya adalah 800 kurang 80 berarti 720 ya. 720 ya. Maka sekarang saya bisa menuliskan setengah alas kali tinggi. Berarti adalah setengah alasnya adalah 3.000, sementara tingginya adalah 800 dikurang 80, 720. Kalau ini saya hitung, sebentar, saya hitung dulu menggunakan kalkulator ya. Kalau saya hitung sekarang menggunakan kalkulator, sebentar, berarti ini adalah 1.500 saya kalikan dengan 720. Wah, maka konsumen surplus sekarang menjadi 1.080.000. Nah, sebelumnya konsumen surplusnya 600.000. Berarti ada tambahan konsumen surplus. Tambahannya sebesar berapa? Berarti dia sebesar 1.080.000. Saya kurangi dengan 600.000. Berarti adalah si konsumen sekarang memperoleh tambahan surplus sebesar 480.000. Jadi terbukti ya. Teorinya menyatakan bahwa perdagangan bebas akan menguntungkan si konsumen, bisa kita hitung sekarang. Bisa kita buktikan. Bagaimana dengan produsen? Kalau kita hitung nanti, besarnya produsen surplus itu harus lebih rendah dari produsen surplus ketika negara ini belum berdagang. Negara ini belum berdagang. Mari sekarang kita cek. Sekarang adalah harga yang akan diterima si produsen 80. Harga yang paling terendah yang mau diterima oleh si produsen supaya dia mau menjual di pasar 50. Maka luas segitiga ini nih. Luas segitiga yang ini. Luas segitiga ini. Alasnya 1.000, tingginya 80 dikurang 50 berarti kan 30 ya. Ya kan? Ini nih. Maka kalau saya hitung sekarang, dia akan menjadi setengah alasnya adalah 1.000, saya kali dengan tingginya 80 kurang 50 adalah 30. Berarti kalau saya hitung ini menjadi 15.000. Ya kan? Ini kan 30.000 ya. Kurang setengah adalah 15.000. Akan 15.000. Mari kita bandingkan sekarang besarnya produsen surplus sebelum berdagang dan setelah berdagang. Sebelum berdagang, produsen surplus itu 150.000. Setelah berdagang sekarang pada kondisi perdagangan bebas, si produsen surplus sekarang hanya memperoleh si produsen sekarang hanya memperoleh produsen surplus yang sebesar 15.000. Maka terjadi sekarang penurunan produsen surplus. Jadi si produsen sekarang mengalami kehilangan produsen surplusnya itu sebesar berapa? Sebesar 150.000 dikurangi dengan 15.000, 135.000. Berarti dari si konsumen bertambah 480.000, si produsen mengalami penurunan surplusnya sebesar 135.000. Maka terbukti dengan menggunakan contoh yang sederhana ini sekarang, perdagangan bebas pada perdagangan bebas itu akan merugikan si produsen. Untuk itulah secara teori kita sudah membahas bahwa ketika produsen itu mengalami kerugian, maka dia meminta perlindungan dari pemerintah, meminta perlindungan dari negara untuk memberikan perlindungan kepada mereka, memberikan proteksi kepada mereka, memberikan proteksi kepada mereka. Bentuknya banyak. Yang mau kita bahas hari ini adalah tarif impor. Jadi negara ini membebankan tarif untuk setiap barang yang diimportnya. Itu barang yang diimportnya ya. Mari sekarang kita lihat dari gambar kita yang sederhana ini sekarang. Yang garis biru ini world price. Negara sekarang menetapkan tarifnya sebesar 20 satuan mata uang per unit barang yang diimpor.
Apa akibatnya sekarang? Setiap barang sekarang yang dia beli dari luar negeri, yang diimpor dari luar negeri, dikenakan tarif 20. Sehingga harga barang yang dia beli dari luar negeri itu dulunya 80, karena dikenakan impor 20, maka harga barang tersebut masuk ke negara ini akan bertambah sebesar tarif yang dikenakan sebesar 20. Maka sekarang harga tekstil itu akan menjadi 100. Harga tekstil akan menjadi 100. Maka yang pertama, kita bisa lihat tarif itu akan meningkatkan harga barang di negara pengimpor sebesar tarif yang dikenakan, ya. Maka kalau saya tuliskan sekarang di sini supaya kita memudahkan analisis kita, harga sekarang akan naik menjadi 100. Jadi tarif itu akan meningkatkan harga barang impor di negara importir. Kalau harga barang itu naik, berarti kan sekarang barang yang sama itu kan bisa dijual oleh si produsen domestik itu menjadi harga 100 sekarang. Harga di pasar sekarang mengalami kenaikan. Teori ekonomi mikro menyatakan, apabila harga barang naik, maka produsen akan menawarkan lebih banyak. Kalau kita lihat itu konsepnya adalah dari sisi produksinya, maka dia akan memproduksi lebih banyak. Maka sekarang bisa kita lihat, setelah sekarang dikenakan tarif, maka sekarang produsen di negara importer ini sekarang akan memproduksi, mensuplai lah ya, yang diwakili oleh domestic supply ini 1.500. Jadi terjadi kenaikan produksi. Jadi kalau dulu dia memproduksi hanya 1.000, sekarang dia memproduksi 1.500. Jadi sekarang benar-benar bisa dibuktikan pengenaan tarif itu akan menolong si produsen sehingga mereka akan memproduksi lebih banyak. Berarti terjadi sekarang pertambahan produksi. Sebesar berapa? Sebesar 1.500 dikurangi dengan 1.000. Berarti adalah sebesar 500. Bertambahlah produksi domestik sebesar 500 unit. Bagaimana dengan konsumsi? Tadi saya sudah sampaikan bahwa tarif itu meningkatkan harga barang, dalam ini tekstil ya, di negara importir. Maka sekarang kita lihat dari grafik sederhana ini, teori ekonomi mikro menyatakan apabila harga barang naik, maka si konsumen akan meminta lebih sedikit. Ya, ini dia. Si konsumen sekarang hanya akan membeli sejumlah 2.500. Jadi ada perubahan sekarang, jumlah permintaan. Pada saat perdagangan bebas, permintaan di negara ini sebesar 3.000, sekarang hanya sebesar 2.500. Saya tuliskan dulu 2.500 ya, 2.500. Bisa sekarang kita simpulkan dari perhitungan kita ini. Dengan adanya tarif itu akan mengurangi konsumsi domestik, konsumsi di negara importir. Jadi produksinya bertambah, konsumsinya berkurang. Karena apa? Karena ada tarif tadi. Sekarang mari kita lihat. Ketika adanya impor tarif, harganya ya, harga nih. Ya, harganya sekarang naik menjadi 100, yang dikonsumsi 2.500, sementara yang mampu diproduksi domestik adalah 1.500. Berarti kan ada excess of demand. Ada kelebihan permintaan sebesar 1.000. Sebesar 1.000 ya.
Untuk itu, kelebihan permintaan itulah yang mereka impor dari negara lain pada harga tadi di negara sana harganya 80, tapi karena kita kenakan tarif 20, maka harga barang impor itu masuk ke negara ini menjadi 100. Ya. Maka importnya itu sebesar 2.500 dikurangi dengan 1.500, itu volume importnya 1.000. Volume importnya 1.000. Maka sekarang kalau kita bandingkan free trade area, free trade dengan import tarif, ternyata dengan pengenaan tarif akan mengurangi volume impor. Akan mengurangi volume impor dari negara importir. Berapa dia berkurang? Pada saat dia perdagangan bebas, negara ini mengimpor 2.000, sekarang pada saat dikenakan tarif, mengimpor hanya 1.000, berarti terjadi penurunan volume impor sebesar 1.000. Bagaimana dengan konsumen surplus dan produsen surplus? Bagaimana dengan konsumen surplus dan produsen surplus? Mari kita lihat bagaimana dampak tarif atas kesejahteraan konsumen. Teorinya kita sudah dapatkan. Dengan adanya tarif impor itu akan merugikan si konsumen yang akan ditunjukkan dengan berkurangnya konsumen surplus setelah adanya tarif. Mari sekarang kita lihat. Tarif sekarang di angka di harga 100 ya, setelah ada tarif ya. Maka sekarang luasan segitiga yang mewakili konsumen surplus itu adalah segitiga yang ini nih, segitiga yang ini. Segitiga yang ini. Yang segitiga yang ditunjukkan oleh alasnya 2.500, tingginya 800 dikurang 100, 700 ya. Jadi luasnya adalah setengah alas, setengah dari 2.500 dikalikan dengan tinggi, yaitulah 700. Maka kalau saya tuliskan, dia akan menjadi konsumen surplus menjadi setengah alas, setengah kali alas adalah 2.500, kali dengan tingginya 800 dikurang 100 adalah 700. Maka kalau ini saya hitung, sekarang akan menjadi, coba saya hitung dulu ya, saya hitung dulu, saya hitung dulu. Setengah kali 700 adalah 350, saya kali dengan 2.500 gitu ya. Ini akan sama dengan 875.000. 875.000. Kita lihat ya. Dengan adanya impor tarif sekarang ternyata konsumen surplus berkurang. Berkurangnya berapa? Berkurangnya dia adalah 1.080.000 ya. Saya sekarang buat dulu. Dulu adalah 1.080.000. Saya kurangi dengan 875.000. Berarti sekarang konsumen surplus itu berkurang sebesar 205.000. Perhitungan sederhana ini memberikan kepada kita kesimpulan bahwa tarif itu merugikan si konsumen. Bagaimana dengan si produsen? Menurut teorinya kita sudah bahas bahwa tarif itu akan menguntungkan si produsen. Dilihat dari mana? Besarnya produsen surplus setelah tarif harus lebih besar dibanding produsen surplus pada saat perdagangan bebas. Tadi kita sudah menghitung. Produsen surplus produsen surplus pada saat perdagangan bebas kan 15.000 ya, 15.000. Setelah tarif, mari kita hitung sekarang dengan menggunakan kurva kita sederhana ini. Harga sekarang ya di pasar 100 ya. Sudah tadi harga setelah tarif ya. Harga paling rendah yang mau
diterima oleh si produsen dan mereka mau menjual adalah sebesar 50. Maka sekarang kita bisa melihat area yang menggambarkan produsen surplus itu adalah segitiga yang ini. Ini adalah area yang menggambarkan produsen surplus setelah tarif. Kalau kita hitung luasannya, akan menjadi setengah alas adalah 1.500 dan tingginya adalah 100 dikurangi dengan 50. Maka kalau saya tuliskan sekarang di sini, maka luasnya akan menjadi setengah alas. Alasnya tadi adalah 1.500, tingginya adalah 100 dikurangi dengan 50 adalah 50. Ya. Maka sekarang saya bisa menghitung berapakah produsen surplus setelah tarif akan menjadi 20,5 kali 1.500 750, saya kalikan dengan 50 itu akan 37.500. Maka sekarang bisa kita lihat setelah ada tarif, produsen surplusnya bertambah. Artinya sekarang produsen diuntungkan dengan adanya tarif ini. Ada satu kolom yang di sini total revenue government ya, total revenue government. Total revenue government ini menyatakan ini penerimaan negara atau penerimaan pemerintah dari hasil perdagangan ketika negara tersebut membebankan tarif. Ya, membebankan tarif. Maka tentunya pada saat belum ada perdagangan, ini pasti belum ada total revenue. Di free trade area juga belum ada karena belum ada tarif. Jadi total revenue penerimaan tarif pemerintah. Penerimaan tarif pemerintah. Kalau demikian sekarang pemerintah memperoleh penerimaan tarif sebesar mana? Itu sebesar tarif yang dikenakan pemerintah dikalikan dengan volume importnya. Volume importnya. Sekali lagi ya, penerimaan tarif itu adalah besarnya tarif yang dikenakan per unit import dikalikan dengan jumlah importnya. Maka tadilah tarif yang dikenakan itu adalah, kalau kita lihat di sini, oke. Kalau kita lihat di sini, dia akan menjadi tarif importnya 20, saya kalikan, tarif importnya adalah 20, saya kalikan dengan volume importnya adalah 1.000. Volume importnya adalah 1.000. Maka saya 1.000, maka saya dapatkan sekarang pemerintah akan memperoleh penerimaan atas tarif itu sebesar 20.000. Sebesar 20.000. Ini saya kurangi sedikit ke sini ya. Malah tidak cantik. Ini dia. Oke. Maka sekarang kalau saya mau memberikan kesimpulan dulu sampai di sini adalah, kalau saya bandingkan antara perdagangan bebas dengan pengenaan impor tarif, maka demikian nih. Dengan adanya tarif, harga akan meningkat di negara importir. Meningkat ya, sebesar tarif. Tadi tarifnya sebesar 20. Produksi di negara pengimpor akan meningkat. Nah, dalam contoh kasus kita ini, produksi bertambah 500. Konsumsi di negara importir itu akan berkurang. Dalam contoh kita ini berkurang sebesar 500. Volume impor juga mengalami penurunan. Pada contoh kita sederhana ini adalah berkurang sebesar 1.000. Konsumen surplus
konsumen itu akan dirugikan. Artinya konsumen akan mengalami penurunan konsumen surplusnya. Dari contoh kita sederhana ini, ya, mengalami penurunan. Tadi sudah kita hitung, dia mulai 205.000 ya. Produsen surplus, si produsen akan diuntungkan. Yang ditunjukkan oleh pertambahan produsen surplus. Ini produsen surplus bertambah dari 15.000 itu bertambah menjadi 37.000, berarti si produsen itu mengalami pertambahannya sebesar 22.500. Dan pemerintah memperoleh manfaat sebesar 20.000 yang merupakan total penerimaan pemerintah atas adanya tarif. Kalau kita kembali melihat gambar kita yang sederhana ini sekarang, mari sekarang kita lihat. Kalau sekarang kita lihat, konsumen surplus pada saat perdagangan bebas adalah segitiga ini nih. Ini ya, segitiga ini. Segitiga ini. Konsumen surplus setelah ada tarif adalah segitiga ini. Segitiga ini. Berarti si konsumen itu mengalami penurunan surplusnya sebesar area yang ini nih. Area yang ini. Area yang ini. Daya area yang ini nih. Ini nih areanya. Maaf, sini aja saya. Area yang ini nih. Area itulah menggambarkan berkurangnya konsumen surplus. Sekarang mari kita cek siapakah yang akan memperoleh adanya pengurangan konsumen surplus tersebut. Sekarang kita cek. Si produsen sekarang kita cek. Pada saat perdagangan bebas, ini adalah produsen surplus. Sekarang setelah ada tarif, produsen surplusnya sekarang menjadi daerah ini. Artinya sekarang terjadi pertambahan. Produsen surplus sebesar ini. Ini dulu adalah bagian dari si konsumen pada saat perdagangan bebas. Artinya sekarang ada konsumen surplus sekarang yang berpindah kemana? Berpindah ke si produsen. Ini bagian yang ini nih, produsen. Bagaimana dengan area yang lain? Kan masih ada area di sini nih, masih ada area yang ini nih, area yang ini. Yang saya katakan tadi adalah penerimaan pemerintah atas tarif, itu diwakili yang ini, diwakili daerah yang ini nih. Itu tadi apa? Mari kita cek. Ini adalah berarti kan luas 4 persegi panjang ini nih. Panjangnya dia adalah 2.500 dikurang 1.500 adalah 1.000. Lebarnya adalah 100 dikurang 80, 20. Berarti ini adalah 20.000. Nah itu tadi penerimaan pemerintah 2.000. Berarti sekarang konsumen surplus itu berpindah ke pemerintah. Namun kalau kita lihat sekarang ada 2 area, yang daerah yang di sini dan daerah yang di sini itu tidak ada yang memiliki. Ini yang kita sebut namanya, kalau masih ingat di ekonomi mikro, yang namanya kan dead weight loss ya. Jadi inilah kerugian secara nasional oleh karena adanya tarif. Besarnya apa? Besarnya kita bisa hitung nih. Segitiga ini. Segitiga ini kita hitung juga segitiga ini. Setengah alas nih ya, kali tinggi nih. Berarti setengah alasnya ini adalah 1.500 dikurang 1.000, itu adalah 500, tingginya 20. Berarti ini besarnya adalah setengah alas kali tinggi, berarti adalah 5.000. 5.000 nih.
hilang nih, hilang. Yang satu lagi daerah sini itu sama, sekarang bisa kita hitung. Alasnya adalah 3.000 dikurang 2.500 dan tingginya 20. Setengah alas kali tinggi setengah kali 500 adalah 250 dikalikan dengan 20 ya. Ini akan menjadi 5.000. Berarti biaya sosial dead weight loss kita itu karena adanya pengenaan tarif ini adalah 5.000. Ini tadi 5.000 ya. Mudah-mudahan saya tidak salah hitungan 5.000 dikali dengan 5.000. Nah, kesimpulannya adalah bagaimana dampak kebijakan perdagangan dalam hal ini pengenaan tarif ya. 1. Harga barang di negara importir akan mengalami kenaikan. Yang kedua, produksi domestik di negara pengimpor akan meningkat, konsumsi di negara pengimpor akan berkurang, volume importnya akan turun, konsumen surplus akan berkurang, produsen surplus akan bertambah, dan penerimaan pemerintah akan bertambah. Tetapi ingat tadi, konsumen surplus itu yang dulunya milik si konsumen sekarang berpindah ke si produsen, yang dulunya milik si konsumen sekarang menjadi miliknya pemerintah, masih penduduk di negara itu juga. Ya, artinya hanya ada transfer of income ya dari consumer to producer and from the consumer to government ya. Tetapi ada bagian yang hilang begitu saja. Itu yang kita sebut dengan biaya sosial atas pengenaan tarif. Artinya pengenaan tarif itu tetap merugikan bagi negara yang berdagang. Demikian yang bisa saya jelaskan terkait dengan bagaimana cara menghitung dampak tarif ya terhadap harga, produksi, konsumsi, impor, kesejahteraan, dan juga penerimaan pemerintah. Sampai bertemu di lain kesempatan.